Sejak WHO secara resmi menyatakan pandemi COVID-19 pada 9 Maret 2020, banyak tatanan kehidupan dalam masyarakat telah berubah, tidak terkecuali di bidang pelayanan kesehatan. Di masa pandemi ini, banyak fasilitas pelayanan kesehatan yang mengurangi jadwal praktek dan kunjungan pasien dalam rangka mengurangi penyebaran virus COVID-19. Tetapi, masih banyak masyarakat yang memerlukan konsultasi kesehatan dengan sumber terpercaya. Oleh karena itu, telemedicine hadir sebagai solusinya. Saya, Lian Saputri Salsabila dari Universitas Lampung akan mempresentasikan poster publik saya yang berjudul Telemedicine, The New Normal Health Service. Sebelum membahas telemedicine lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu telemedicine. Jadi, telemedicine merupakan gabungan teknologi informasi dan komunikasi dengan keahlian medis untuk memberikan pelayanan kesehatan mulai dari konsultasi, diagnosa, dan tindakan medis yang dilakukan dari jarak jauh. Singkatnya, telemedicine ini adalah berobat jarak jauh. Nah, tujuan dari telemedicine ini sendiri adalah untuk memberikan dukungan klinis, misalnya pemberian saran seputar spesialis dokter gigi atau subspesialis dokter anak. Kemudian, untuk mengatasi hambatan geografis dan jarak, artinya telemedicine dapat menjangkau pasien-pasien yang lokasinya jauh dengan tenaga kesehatan. Lalu, untuk melibatkan penggunaan berbagai jenis perangkat teknologi informasi. Jadi, telemedicine ini dapat menggunakan handphone, laptop, komputer, dan sebagainya. Karena telemedicine ini mudah terjangkau, hanya memerlukan smartphone dan sinyal yang memadai, maka diharapkan telemedicine ini dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah, cara penggunaan telemedicine ini cukup sederhana. Dapat melalui 3 cara. Yang pertama, sinkron, di mana pasien dan tenaga kesehatan dapat berinteraksi secara langsung dengan video call. Kemudian yang kedua yaitu asinkron, di mana secara tidak langsung, data, gambar, atau pesan direkam kemudian diunggah dan dapat dikirim melalui email, sehingga dapat ditafsirkan oleh tenaga kesehatan di kemudian hari. Nah, metode asinkron ini dapat mengurangi resiko kerusakan atau kehilangan di tengah jalan. Jadi, pasien tidak perlu lagi risau akan membawa dokumen ketika datang ke rumah sakit rujukan. Kemudian, cara yang ketiga yaitu Remote Patient Management atau biasa disingkat dengan RPM, yaitu pemantauan pasien jarak jauh dengan menggunakan alat pengukuran medis berbasis digital seperti kamera handphone, stetoskop digital, oftalmoskop, otoskop, dan biosensor yang dapat dipakai untuk meningkatkan kualitas pelayanan telemedicine. Selain itu, telemedicine mempunyai banyak sekali keuntungan, di antaranya jadwalnya dapat disesuaikan. Dengan begitu, kita tidak perlu menunggu antrian yang panjang. Lalu lebih hemat waktu dan biaya, salah satunya biaya dan waktu untuk transportasi. Kemudian pelayanannya 24 jam, asalkan ada akses internet dan smartphone, setiap orang bisa mendapatkan informasi kesehatan, pelayanan kesehatan, obat, penyakit, dan sebagainya, sehingga masyarakat dapat lebih dini melakukan pencegahan atau mendapatkan pengobatan penyakit yang diderita. Lalu, cakupan populasinya lebih luas. Telemedicine merupakan suatu upaya untuk mencapai pelayanan kesehatan yang merata. Nah, dengan telemedicine, klinik dan puskesmas di daerah terpencil memiliki kesempatan untuk menghadirkan pelayanan dokter spesialis secara online. Pasien juga bisa mendapatkan arahan langsung dari dokter spesialis lebih cepat. Kemudian meningkatkan kepatuhan pasien. Maksudnya di sini telemedicine sebagai sarana teknologi untuk mempermudah kontrol perawatan seperti menjawab pertanyaan seputar pengobatan yang sedang dijalani oleh pasien. Lalu keuntungannya yaitu meningkatkan kualitas pelayanan. Contohnya dapat mempercepat proses rujukan. Pasien dan keluarga tidak perlu lagi repot-repot ke klinik hanya untuk mencari rujukan. Cukup akses smartphone, maka dokter di aplikasi telemedicine akan mengarahkan rumah sakit mana yang tepat untuk merawat pasien tersebut. Seperti yang kita tahu, sudah 1 tahun lebih pandemi COVID-19 menjadi masalah kesehatan di hampir semua negara di dunia. Di Indonesia sendiri, telemedicine sudah dimanfaatkan dan terus dikembangkan. Saat ini sudah ada 11 platform telemedicine yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu Alo Dokter, Getwell, Good Doctor, Halodoc, Klik Dokter, Klinik Go, Link Sehat, Milfik Dokter, Pro Sehat, Sehatku, dan YesDoc.
Platform tersebut sudah marak digunakan masyarakat, bahkan pemakaiannya meningkat 2 kali lipat di masa pandemi COVID-19. Pemanfaatan telemedicine ini dianggap mampu menjadi solusi dalam mengurangi atau memutus rantai penularan COVID-19 di masyarakat. Karena pelayanannya yang tidak memandang jarak sehingga pasien tidak perlu datang ke fasilitas kesehatan dan tidak perlu berkumpul di ruang kecil seperti ruang tunggu, sehingga menghalangi kemampuan virus untuk berpindah dari satu orang ke orang lain. Lalu dengan telemedicine juga secara tidak langsung kita telah menerapkan yang namanya medical distancing, yaitu menjaga tenaga layanan kesehatan terpisah dari pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Keefektifan telemedicine sebagai upaya pemutusan penularan COVID-19 telah dibuktikan di beberapa negara, seperti di Cina, Brazil, dan Malta. Cina sebagai negara pertama yang menjadi sumber COVID-19 memiliki pusat telemedicine nasional dan mendirikan sistem konsultasi darurat melalui telemedicine dengan layanan berbasis 5G. Hal ini dibuktikan dengan data di Provinsi Sichuan, Cina Barat, hanya ada 0,55% kasus COVID-19 setelah menggunakan telemedicine bersama 208 rumah sakit sejak wabah pertama COVID-19 pada Januari 2020. Kemudian di Brazil, pada April hingga Juni 2020, 255 telekonsultasi dilakukan dengan 140 pasien selama pandemi COVID-19. Tidak ada kematian, efek samping, atau diagnosis tertunda tercatat. Di Malta, 91% dari 369 pasien COVID-19 terkendali aman menggunakan telemedicine. Hanya sebagian kecil, sekitar 6% dirawat di rumah sakit dan tidak ada peningkatan morbiditas terkait dengan keputusan medis yang dibuat dengan menggunakan alat telemedicine. Tidak hanya itu, berdasarkan survei di beberapa negara, telemedicine terbukti layak, efektif, dapat diterima, dan memungkinkan peningkatan yang signifikan dalam hasil perawatan kesehatan. Mereka juga menyarankan untuk melanjutkan penggunaan telemedicine setelah wabah COVID-19. Dari poster yang saya buat, saya berharap masyarakat lebih mengenal telemedicine. Dan dengan banyaknya keberhasilan telemedicine di berbagai negara, dapat menjadikan referensi untuk terus meningkatkan penggunaan telemedicine, serta mendukung kebijakan dan upaya pemutusan rantai penularan COVID-19 dengan lebih memanfaatkan teknologi telemedicine. Tunggu apa lagi? Mari gunakan telemedicine dari sekarang. Bersama kita bisa. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.